Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau cara kita belajar itu sebenarnya kayak lagi ngebangun rumah? Kita nggak cuma nerima materi, tapi kita sendiri yang menyusun pemahamannya. Nah, hari ini bareng saya Eka Meulandari dengan NIM A50125100020 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Kita akan belajar tentang teori konstruktivistik dan gimana teori ini bikin kita jadi pribadi yang lebih mandiri. Yuk simak videonya. Pengertian teori konstruktivistik adalah sebuah teori belajar yang percaya bahwa pengetahuan itu tidak bisa hanya diberikan begitu saja dari guru ke murid. Sebaliknya, setiap orang harus membangun sendiri pengetahuannya di dalam pikiran mereka. Intinya, belajar itu bukan seperti mengisi botol kosong dengan air, tapi seperti membangun rumah di mana kita sendiri yang menyusun batu-batanya berdasarkan apa yang sudah kita tahu sebelumnya. Yang pertama yaitu ingatan lebih awet. Sesuatu yang kita temukan atau pahami sendiri biasanya akan jauh lebih lama menempel di otak dibandingkan materi yang cuma dihafal. Kemudian belajar jadi lebih seru karena kita terlibat aktif seperti diskusi atau praktik. Belajar jadi terasa lebih hidup dan tidak membosankan. Kemudian percaya diri meningkat. Saat kita berhasil memahami konsep yang sulit dengan usaha sendiri, kita akan merasa lebih bangga dan yakin dengan kemampuan diri kita. Kemudian, melatih kerjasama. Teori ini sering melibatkan diskusi kelompok, sehingga kita belajar cara menghargai pendapat orang lain dan bekerja sama. Yaitu sebagai dasar metode belajar aktif. Menjadi alasan kenapa ada metode diskusi, kerja kelompok, dan tugas proyek supaya siswa aktif. Kemudian, alat untuk mengenali pemahaman awal, membantu pengajar untuk melihat apa yang sudah diketahui siswa sebelumnya, sehingga materi baru bisa disambungkan dengan benar. Kemudian, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Fungsinya adalah memastikan suasana belajar jadi tempat yang aman untuk bertanya, mencoba, dan bahkan melakukan kesalahan sebagai bagian dari proses belajar. Yang pertama adalah Zen Piaget. Konteks cara kerja otak. Piaget adalah orang yang fokus pada bagaimana otak kita secara alami memproses informasi. Dia menjelaskan bahwa manusia itu punya skema atau kotak-kotak pemahaman di kepalanya. Kalau ada info atau informasi baru, otak kita bakal berusaha menyesuaikannya. Jadi, dia adalah tokoh yang memberikan fondasi tentang proses individu saat membangun pengetahuan. Kemudian tokoh berikutnya adalah Lev Vygotsky. Konteks lingkungan sosial. Berbeda dengan Piaget yang fokus ke otak masing-masing, Vygotsky fokus pada hubungan antar manusia. Dia menekankan bahwa kita nggak bisa pintar sendirian. Kita butuh orang lain, teman, guru, atau konselor untuk membantu kita naik level. Dia menyumbangkan ide bahwa interaksi dan diskusi adalah kunci utama untuk paham sesuatu. Kemudian tokoh berikutnya yaitu Robert Kegan. Konteks kedewasaan diri. Nah, ini yang paling dekat dengan dunia bimbingan dan konseling. Dia nggak cuman fokus ke pintar pelajaran, tapi ke pintar memaknai hidup. Dia menjelaskan bagaimana kacamata kita dalam melihat masalah berubah dari yang tadinya kekanak-kanakan
hanya memikirkan diri sendiri, jadi lebih dewasa, bisa melihat dari sisi orang lain. Kemudian tokoh yang berikutnya itu adalah Jerome Bruner. Konteksnya belajar menemukan. Brunner fokus pada bagaimana materi pelajaran atau bimbingan itu disampaikan. Dia mencetuskan bahwa belajar paling efektif itu lewat penemuan. Jangan langsung dikasih tahu jawabannya, tapi biarkan orang tersebut mencari tahu sendiri lewat petunjuk-petunjuk kecil. Itu yang disebut scaffolding. Peran konselor dalam teori konstruktivistik, dalam pandangan ini peran konselor bukan lagi sebagai pemberi instruksi atau pemberi solusi instan, melainkan sebagai fasilitator yang menciptakan ruang aman bagi klien untuk memahami dirinya sendiri. Konselor bertindak sebagai pendamping yang membantu klien menghubungkan pengalaman lama mereka dengan sudut pandang baru yang lebih sehat. Salah satu tugas utamanya adalah memberikan jembatan bantuan, yaitu memberikan dorongan atau arahan secukupnya hanya di saat klien merasa benar-benar buntu. Kemudian seiring dengan klien yang mulai merasa yakin dan mandiri, konselor akan perlahan mengurangi bantuan tersebut agar klien bisa benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Selain itu, kita sebagai konselor juga berperan sebagai rekan diskusi yang bekerja sama dengan klien untuk menyusun strategi yang paling pas dengan keadaan hidup mereka. Kita bertugas memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memicu klien untuk berpikir lebih dalam, sehingga mereka tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada sekarang, tetapi juga belajar bagaimana cara membangun solusi sendiri di masa depan. Intinya, konselor adalah teman perjalanan yang memastikan klien tetap berada di jalur yang benar, sampai mereka mampu berjalan secara mandiri. Kelebihan teori konstruktivistik itu pemahaman yang mendalam yang pertama, karena kita membangun sendiri pengetahuannya. Kita benar-benar paham dasarnya, bukan cuma sekedar hafalan kata-katanya. Kemudian yang kedua yaitu daya ingat lebih kuat. Sesuatu yang kita pelajari lewat praktik atau diskusi biasanya bakal lebih nempel, lebih lama di pikiran atau otak daripada materi yang cuma didengarkan lewat ceramah. Kemudian yang ketiga, melatih kemandirian. Siswa atau klien jadi terbiasa mencari solusi sendiri dan tidak selalu menunggu bantuan, sehingga mereka jadi lebih percaya diri. Kemudian yang keempat yaitu keterampilan sosial. Karena sering melibatkan diskusi kelompok, kita jadi belajar cara berkomunikasi, menghargai pendapat orang lain dan bekerja sama. Kelemahan teori konstruktivistik. Yang pertama yaitu memakan banyak waktu. Proses membangun sendiri itu nggak instan. Jauh lebih cepat kalau guru langsung kasih tahu jawabannya daripada membiarkan kita mencari tahu sendiri. Kemudian yang kedua, bisa membingungkan. Kalau arahannya kurang jelas, kita malah bisa jadi bingung atau bahkan salah paham atau salah membangun konsep di dalam pikiran kita sendiri. Kemudian yang ketiga, sulit untuk berkelompok besar. Guru atau konselor bakal susah memantau setiap orang satu persatu karena kecepatan setiap orang dalam membangun pemahamannya itu berbeda-beda. Kemudian yang keempat, butuh fasilitas lengkap. Teori ini biasanya butuh banyak alat bantu, contohnya seperti buku atau media praktik supaya proses pencarian jawabannya itu jadi lebih maksimal. Kemana saja tak ada berita, sedikit cerita tak ku baca.
Konsep utama dari teori konstruktivistik itu sebenarnya sangat sederhana. Pengetahuan tidak bisa dipindahkan, tapi harus dibangun. Pembelajaran aktif itu yang pertama. Belajar bukan cuma duduk diam mendengarkan, tapi pikiran kita harus bekerja keras untuk mengelola informasi. Kita adalah arsitek yang menyusun sendiri pengetahuan kita, bukan wadah kosong yang cuma menerima air. Kemudian yang kedua, hubungan dengan pengalaman lama. Kita tidak pernah belajar dari nol. Otak kita selalu mencoba menyambungkan hal baru yang kita dengar dengan apa yang sudah kita tahu sebelumnya. Kalau nyambung, kita jadi paham. Kemudian yang ketiga yaitu belajar lewat masalah atau problem solving. Pengetahuan paling kuat terbentuk kalau kita dihadapkan pada sebuah tantangan atau masalah. Lalu kita berusaha mencari jalan keluarnya sendiri. Bukan langsung dikasih tahu jawabannya. Kemudian yang keempat yaitu interaksi sosial. Pemahaman kita jadi lebih kaya saat kita ngobrol atau diskusi dengan orang lain. Dari perbedaan pendapat kita itulah yang membangun pemahaman yang lebih luas dan benar. Jalan kaki saja menyusuri kota, ceritakan semua ceritamu. Artinya, kalau kita pakai teori ini, cara kita bekerja akan berubah menjadi seperti yang pertama, pembelajaran yang personalis. Konselor menyadari bahwa setiap orang punya latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Jadi, pendekatan yang dipakai ke satu orang tidak bisa disamakan dengan orang lain. Kemudian yang kedua, fokus pada proses mental. Bukan hanya hasil akhir yang dilihat atau masalah selesai atau tidak, tapi bagaimana cara klien berpikir dan merespon masalah tersebut. Kemudian yaitu lingkungan yang demokratis. Suasana dalam ruangan konseling harus setara. Klien tidak boleh merasa rendah hati di depan konselor karena mereka adalah tokoh utama yang membangun solusinya sendiri. Kemudian yang berikutnya yaitu evaluasi diri atau refleksi. Klien didorong untuk sering bercermin pada tindakannya sendiri. Mereka diajak untuk bertanya, kenapa saya melakukan itu? Atau apa yang saya pelajari dari kejadian ini? Teorinya berpendapat bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang ditemukan di luar sana, melainkan sesuatu yang dibuat oleh manusia. Yang pertama yaitu teori belajar aktif. Teorinya menyatakan bahwa otak kita bukan seperti spons yang cuma menyerap air atau informasi. Belajar yang sebenarnya hanya terjadi kalau kita melakukan sesuatu dengan informasi itu seperti mendiskusikannya, kemudian mencoba mempraktikannya atau menghubungkannya dengan pengalaman lama. Kemudian yang kedua yaitu teori skema atau fondasi berpikir. Menurut teori ini, di dalam otak kita sudah ada kotak-kotak pemahaman yang namanya skema. Saat kita belajar hal baru, kita mencoba memasukkan info itu ke dalam kotak yang sudah ada. Kalau tidak muat, kita bakal membuat kotak baru atau mengubah bentuk kotak yang lama. Kemudian yang ketiga, teori interaksi sosial. Khusus dalam pandangan sosial. Seperti kata Vygotsky, teorinya bilang kalau kita lebih cepat paham kalau berinteraksi dengan orang lain. Lewat diskusi, kita bisa melihat sudut pandang teman yang mungkin belum terpikirkan oleh kita sebelumnya. Kemudian yang berikutnya yaitu teori penemuan. Teorinya percaya bahwa hasil belajar akan jauh lebih bermakna kalau kita sendiri yang menemukan jawabannya melalui tantangan atau masalah, bukan cuma langsung dikasih tahu jawabannya oleh guru.
Jadi intinya belajar itu bukan soal seberapa banyak kita hafal, tapi seberapa dalam kita paham dan bisa memaknai pengalaman kita sendiri. Semoga penjelasan tadi bermanfaat ya buat kita semuanya. Saya Kemolan dari dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Dadah. Saatnya sudah